Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Betriana Roza, nomor BP 2323210029 dari Program Studi Magister Teknik Informatika Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebahagiaan oleh Thomas Aquinas. Yang pertama yaitu pengertian kebahagiaan. Kebahagiaan secara etimologis berarti suatu keadaan senang, tentram, terlepas dari keadaan yang menyusahkan. Kebahagiaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan bahagia, kesenangan, dan ketentraman hidup lahir batin. Keberuntungan, kemujuran yang bersifat lahir batin. Selanjutnya, kebahagiaan dalam filsafat Yunani. Yang pertama, menurut Platon. Dalam pandangan Platon, kebahagiaan yang sebenarnya hanya mungkin bagi orang yang memiliki keutamaan-keutamaan. Keutamaan di sini adalah tatanan dan keselarasan jiwa. Platon membedakan keutamaan tersebut menjadi 4, yaitu kebijaksanaan, keberanian, sikap tahu diri, dan keadilan. Orang yang mengusahakan keempat keutamaan yang mengimbangkan keutamaan-keutamaan tersebut, maka ia akan dapat mencapai suatu hidup yang utuh dan bernilai. Yang kedua, menurut pandangan Aristoteles, kebahagiaan dapat dicapai dengan cara hidup bermoral atau hidup baik, karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Tujuan moralitas adalah untuk mengantar manusia ke tujuan akhirnya, yaitu suatu kebahagiaan. Semakin seseorang memandang kebahagiaan sebagai tujuan akhir dalam hidupnya, maka semakin mendalam dan terarah aktivitas-aktivitas yang dilakukannya untuk hidup baik. Dalam hal ini, Aristoteles menempatkan keutamaan dalam posisi istimewa. Kemudian ada kebahagiaan dalam filsafat Islam. Menurut Ibn Miskawai. Menurut Ibn Miskawai, kebahagiaan adalah tingkatan di mana manusia mengarahkan kehendak dan upayanya agar tercapainya kemaslahatan hidup di dunia. Yang kedua ada menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali berpendapat bahwa kebahagiaan merupakan tuntutan dan tujuan manusia dari sejak dahulu hingga akhir zaman. Namun pemahaman manusia tentangnya beragam atau majemuk dan sebagian besar bersifat materialistik. Selanjutnya, pemikiran kebahagiaan menurut Thomas Aquinas. Biografi dari Thomas Aquinas. Yang pertama, riwayat hidup Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang filsuf dan teolog Katolik asal Italia yang dikenal sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah pemikiran Barat. Thomas Aquinas lahir dari keluarga bangsawan Aquinas atau Aquino di Roccasecca. Pada usia muda, ia masuk ke dalam ordo Santo Dominikus. Meskipun keluarganya berharap ia memilih jalur karir yang lebih sekuler, Aquinas belajar di Universitas Monopoli dan kemudian melanjutkan studinya di Paris, di mana ia terpengaruh oleh pemikiran Aristoteles. Karya-karyanya mengintegrasikan filosofi Aristotelian dengan ajaran Kristen, menghasilkan sistem teologi yang komprehensif. Kemudian latar belakang intelektual dari Thomas Aquinas. Latar belakang intelektual Thomas Aquinas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks sejarah, pendidikan, dan tradisi pemikiran yang ada pada masanya. Menurut yang pertama yaitu filosofi Aristotelian. Aquinas terpengaruh secara mendalam oleh pemikiran Aristoteles yang mulai dikenal kembali di Eropa pada abad ke-12 dan ke-13. Pemikiran dari Aristoteles tentang logika, etika, dan metafisika menjadi dasar bagi banyak argumen Aquinas, terutama dalam Summa Theologica.
Sebagai seorang Dominikan, Aquinas menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari teologi Kristen. Karya-karyanya berusaha untuk mengharmonisasikan ajaran iman Kristen dengan rasionalitas dan filsafat, membentuk dasar bagi skolastisisme. Kemudian latar belakang intelektual dari Thomas Aquinas dipengaruhi oleh filosof Muslim. Pengaruh dari filosof Muslim seperti Al-Farabi dan Ibn Sina atau Avicenna yang mengintegrasikan filsafat Yunani dengan pemikiran Islam. Karya-karya mereka membantu Aquinas dalam memahami dan merumuskan konsep-konsep tentang Tuhan, penciptaan, dan eksistensi. Hakikat kebahagiaan menurut Thomas Aquinas. Menurut Aquinas, kebahagiaan tidak terletak pada barang-barang ataupun makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Itu hanya termasuk ke dalam kebahagiaan yang tidak sempurna seperti yang dapat dimiliki dalam kehidupan ini. Barang-barang eksterior diperlukan bukan sebagai esensi dari kebahagiaan, tetapi sebagai alat untuk kebahagiaan. Untuk kebutuhan manusia dalam kehidupan ini adalah kebutuhan tubuh, untuk latihan sebagai baik kontemplatif, sebagai kebajikan aktif. Kebahagiaan dikatakan sebagai kebaikan manusia yang berdaulat. Karena itu adalah pencapaian atau kenikmatan dari yang berdaulat. Bahwa kebahagiaan yang hakiki itu tidak hanya didasarkan pada sesuatu yang dirasakan tubuh, karena itu belum cukup. Kebahagiaan sebagai tujuan manusia. Tindakan manusia mengarah ke objek sebagai tujuannya. Tindakan kehendak itu mengarah ke tujuan tersebut, karena dilihatnya sebagai yang memperlihatkan kebahagiaan. Sementara hasrat manusia memang mengarah kepada kebaikan untuk memperoleh kepuasan. Namun kenyataannya manusia tidak pernah akan memperoleh kepuasan yang sepenuhnya di dalam kehidupan di dunia ini. Sebagaimana akal budi terarah pada realitas tak terbatas, begitu pula kehendak manusia baru memperoleh kepuasan penuh pada kebaikan universal. Nilai yang tertinggi sebagai tujuan yang terakhir. Kemudian ada usaha memperoleh kebahagiaan. Aquinas mengatakan manusia untuk melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Selain yang baik itu sesuai dengan bagaimana kita berusaha untuk mencapai tujuan terakhir sudah jelas, yaitu melakukan yang baik dan menghindari yang buruk. Selain akal budi dapat memahami tentang yang baik, yang buruk, manusia juga diarahkan oleh hati nuraninya untuk melakukan yang baik. Maka yang menjadi masalah berikutnya adalah bagaimana langkahnya agar kita tetap teguh melakukan yang baik dalam kehidupan ini. Kemudian ada usaha memperoleh kebahagiaan. Menurut Aquinas, kemantapan untuk tetap melakukan yang baik dan menolak yang jahat disebut keutamaan atau virtus. Keutamaan merupakan sikap hati yang sudah mantap, yang seakan-akan dapat diandalkan. Sikap atau kebiasaan hati itu terbentuk karena tindakan-tindakan yang biasa dilakukan. Thomas Aquinas mengatakan bahwa semakin tegas manusia mengambil sikap-sikap baik, maka semakin mudah manusia mengambil sikap-sikap selanjutnya. Kemudian ada hukum kodrat. Dari hukum kodrat kita dapat mengetahui perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Gagasan dasarnya berbunyi, hiduplah sesuai kodratmu. Menurut Thomas Aquinas, manusia hidup dengan baik apabila ia hidup sesuai dengan kodratnya, dan apabila orang hidup berlawanan dengan kodratnya tidak akan mencapai tujuannya serta tidak akan mengembangkan dan mengaktualisasikan seluruh potensi-potensinya. Menurut Aquinas, hidup sesuai dengan kodrat merupakan kewajiban karena menghendaki adalah Tuhan. Kemudian kekuasaan. Aquinas mengatakan mustahil untuk mendapatkan sesuatu kebahagiaan, tetapi menginginkan untuk mendapatkan kekuasaan.
Pendapat ini mengandung dua alasan. Yang pertama, karena kekuasaan adalah inisiatif, tetapi kebahagiaan adalah akhir yang terakhir dan terakhir. Yang kedua, karena kekuasaan rentan terhadap perbuatan kejahatan, tetapi kebahagiaan adalah kebaikan yang sempurna dan sempurna dari manusia. Selanjutnya, kenikmatan dan kesenangan. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan itu identik dengan kesenangan dan kenikmatan. Menurut Aquinas, setiap keinginan untuk memperoleh kesenangan tidak lain adalah pencaharian kebaikan itu sendiri. Kesenangan itu tidak ada untuk mencapai sesuatu lain, yaitu kebaikan. Kebaikan adalah pendorong sekaligus sebagai tujuan tertinggi. Aquinas menyimpulkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kenikmatan, hiburan, atau kesenangan. Selanjutnya, kesimpulan. Menurut Aquinas, kebahagiaan tidak terletak pada barang-barang ataupun makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Jenis ini adalah kebahagiaan yang tidak sempurna karena hanya sebagai alat untuk kebahagiaan. Thomas Aquinas mengatakan kebahagiaan hakiki yang dirasakan seseorang tidak terletak pada benda, nilai, atau materi, tetapi kebahagiaan itu terjadi ketika manusia memandang kemuliaan Tuhan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai kebahagiaan menurut Thomas Aquinas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.